kali, nggak usah berulang-ulang cuci tangan itu. Ada yang sampai 5 kali cuci tangan. Apa nih? Ya, cuci tangan, habis itu ada kemana-mana, cuci tangan lagi, ya, habis itu diam sebentar, cuci tangan lagi, ya kan? Itu aja kerjanya. Nah, ini swab alkohol, ya, sudah. Dan ini adalah 3-way, pernah lihat kan? Nah, 3-way ini kemasannya dalam keadaan steril. Tapi ini nanti kita buka, artinya kita boleh menyentuhnya, ya. Tapi ingat, ada bagian yang harus terjaga tetap sterilitasnya. Sudah, kita gantungkan seperti ini. Kemudian lihat, pilih yang makro. Nah, kalian belajar merobeknya, ya, robek di tempat yang disuruh robek. Tujuannya adalah untuk membersihkan waktu. Ya, nanti gara-gara cuma merobek ini aja, itu habis 5 menit. Ya, kerjaan sia-sia kan? Ya, ada bagian di sini. Kalau kalian lihat, bagian cepu aja dia. Robek di sini. Ya, jadi jangan di sini, karena nggak bisa di tempatnya. Dan yang waktu ujian, yang kayak gini juga nanti dipakai, nggak aneh-aneh pokoknya. Makanya ini harus kalian kuasai betul-betul. Kalian tengok bagus-bagus, ya, di mana tempat merobeknya, supaya waktu kalian tidak ngomong sia-sia. Nah, robek, sudah, lihat ya, bagus-bagus ya. Nah, posisi waktu kita keluarkan dari kemasannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seharusnya tertutup. Oke, lihat. Jadi tangan kita tadi kan nggak steril, kita pakai handscoon tidak steril. Tapi ada bagian yang wajib terjaga sterilitasnya, ini dia. Ya. Yang pertama adalah bagian ujung ini yang akan kita tusukkan ke dalam botol infus. Ini tidak boleh kalian pegang-pegang atau tersentuh ke sana kemari, karena ini ada pelindungnya seperti ini, dan ini harus steril. Jangan kalian sentuh-sentuh, karena begitu kalian sentuh itu sudah batal semua, karena ini cairan steril, nggak boleh terkontaminasi apa-apa. Yang kedua adalah ini, ujung ini akan kita sambungkan ke 3-way dulu, baru dari 3-way nanti baru disambungkan ke IC. Ya, jadi dua bagian ini itu harus steril. Sudah. Nah, begitu kita keluarkan seperti ini, lihat. Ini adalah pengatur tetesan, ruler namanya. Kalau posisinya di atas seperti ini artinya terbuka. Ya. Kalau kita geser ke bawah, itu namanya kita ketatkan. Itu kita tutup berarti. Tidak akan ada aliran melalui daerah ini. Paham sini kan? Nah, posisinya jangan seperti ini. Ini harus kita geser. Buka dulu lebar, tarik. Terus geser kira-kira 30 cm nih. 30 cm dari reservoirnya, dari chambernya ini. Ya. Ke atas lagi pun boleh. Ya, seperti ini. Jadi jangan biarkan dia di bawah-bawah sana. Ya, jadi kalian geserlah dia ke atas ini, sehingga nanti memudahkan kalian untuk mengatur tetesannya. Itu tujuannya. Ya. Sudah? Bisa? Bisa ya? Nah, setelah itu baru kita buka 3-way-nya. 3-way ini kita buka. Ya. Jadi ini boleh kita sentuh, kita pegang, tapi bagian yang harus terjaga sterilnya adalah ujung-ujungnya ini. Bagian yang ini, ya. Kemudian yang ini nanti adalah untuk akses masuk obat. Kalau yang ini nanti kita sambungkan ke infusek, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang ujungnya ini. Nah, ini nanti kita sambungkan ke epicatnya, ya, ke abukatnya. Jadi ketiga-tiga ujung ini, ketiga-tiga pot ini tidak boleh tersentuh atau terkontaminasi.
Kemudian di sini ada kerannya. Mengatur kerannya sudah tahu kan? Yang mana menutup, mana membuka. Pokoknya bagian yang ini adalah bagian menutup. Kalau posisinya seperti ini, ya, nanti infus dari sini, infuset, maka cairan infus bisa masuk ke intravena, bisa masuk ke luar. Paham kan? Pada saat kita pasang, ini kita putar sehingga pantatnya ini menghadap ke jalur masuk obat. Jadi cairan itu hanya bisa lewat langsung masuk ke intravena. Ya, kita geser seperti ini. Sudah? Setelah kita geser, baru ujung infuset ini kita sambungkan dulu ke bagian terminal tempat konektor dengan connecting dengan ini, dengan infusetnya ya. Jadi bagian three way dengan infuset. Sudah jadi seperti ini. Jadi posisinya ini seperti ini ya, kira-kira ya 10 cm lah dari chambernya ini. Sudah. Kemudian baru ini kita buka. Sudah. Lantas ini kita buka, ya, kita buka, lihat, dibuka, jangan dipegang-pegang, ya, jangan tersentuh apa-apa. Kemudian tusuk, ya, jadi ini nggak usah diturun-turunkan, nggak usah digini-gini kan. Taruh aja di sini, tusukkan, tusuk, ya, biasa aja nusuknya, nggak ada yang aneh-aneh. Sudah, sampai di sini bisa, paham? Tahap berikutnya adalah sebelum kalian buka rulernya ini, isi dulu chamber ini. Ya, isi dulu sebatas sampai mana? Kira-kira 2/3-nya. Ya, jangan, ini ada batasnya nih, batas pertengahan. Tapi kalau di batas pertengahan ini kalian isi, waktu kalian buka pengatur ini, kadang-kadang masih mau udara itu masuk. Ya, maka yang amannya itu 2/3 dari chamber ini. Jadi caranya bagaimana? Tekan kuat. Untuk pertama kali, tekan sampai habis, sudah, kemudian lepas. Waktu kita tekan sampai habis itu, sampai kuat, kita lepas, itu biasanya terisi sampai pertengahan ini. Ya. Tapi ini masih kurang, maka tekan lagi. Tapi jangan kuat kali, nanti kalau kuat kali habis semuanya. Terisi semuanya, nanti tetesannya nggak nampak nanti. Ya. Sudah, tekan, ya, kemudian lepas. Cukup. Jadi kira-kira 2/3 dari chambernya ini. Paham? Bisa? Sudah? Setelah itu baru kalian buka rulernya. Ya, buka ini. Kalian lihat, perhatikan. Membukanya juga jangan terlalu bablas ya, jangan terlalu cepat sekali, pelan-pelan. Lihat. Ini sudah keluar dan tidak ada emboli udaranya. Ini dia. Kalau sudah lewat dia seperti ini, boleh kalian kencangkan. Terus sampai ke ujungnya. Oke. Tanpa harus berbecek-becek ria kalian. Ya. Sekalipun ada cuma setetes saja. Ya. Iya juga. Enggak campak-campak itu nanti. Ya, habis berserak-serak, selema-selema ini. Nah, ini adalah cara menginstalasi infuset sampai ke tabung infusnya, mengisi chambernya ini, kemudian membuka rulernya tanpa menimbulkan adanya masalah. Ya. Masalah di sini adalah emboli udara. Jadi begitu ada emboli udara nanti, mulailah nanti si mahasiswa itu gini-gini. Kalau tuntas masalahnya nggak apa-apa, ya. Ini jadi tambah masalah nanti. Aturan awalnya cuma 1-2 gelembung udara, gara-gara sudut-sudutnya jadi semua ada. Ya. Habis waktunya untuk sudut-sudut itu aja. Ya. Nah, jadi ini Bapak ajarkan sama kalian triknya, bagaimana caranya aman, ya, tidak menimbulkan adanya gelembung-gelembung udara dan cepat. Ya. Jadi kita nggak bertele-tele kerjanya.
waktu kalian menginstalasi seperti ini, kalian sudah cuci tangan tadi ya. Boleh, apakah kami harus pakai handscoon? Boleh aja. Ya, pakai handscoon langsung boleh. Mau tidak pakai handscoon juga tak masalah. Kenapa? Karena nanti kalian berhadapan sama ini nih, palaster ini. Ya, jadi kalau kita berurusan sama palaster ini, ya, maka lebih bagus kita tidak pakai handscoon, karena lengket-lengket nanti. Sudah? Jadi setelah selesai si palaster ini baru kita pakai handscoon. Oke. Nah, setelah itu baru tadi apukannya sudah, kemudian plaster. Nah, jadi kalian harus kerjakan ini. Ya, kalau kalian mengerjakan di sini mungkin payah. Jadi gimana caranya? Beli, praktekkan sendiri, nggak nyaman, paling 2.500 misalnya. Ya, beli infusetnya, beli botol infusnya itu, ya, kerjakan di rumah. Yang penting ini nanti tidak ada emboli udara. Nah, kemudian siapkan plasternya. Ya. Nah, trouble-nya lagi nanti waktu di stasiun pemasangan infus ini biasanya itu nggak ada disediakan gunting. Dipakain, ya. Jadi kalian harus belajar memutusin ini tanpa gunting. Ya Allah. Ya. Jadi caranya ini agak ditegangkan dia baru. Kami belajar ini 1 semester. Nampaknya mudah. Jadi cuman berlatihnya, ya dibeli. Patah-patahin di rumah. Ya, jangan yang di sini kalian habiskan. Gimana orang ini? Udah, plasternya cukup 3. Sebenarnya ini udah agak sudah tidak ideal lagi, ya. Jadi kalau di rumah sakit yang sudah akreditasi, dressingnya itu harus transparan, ya. Jadi harus transparan. Jadi nanti waktu kalian bekerja di rumah sakit yang sebenarnya, kalau bisa kalian minta yang itu, ada, ya. Tapi kalau nggak ada, pakai yang ini menjadi. Baik. Nah, setelah itu baru kita menginsersikannya ke pasien. Nah, pada saat menginsersi pasien, baru kalian pakai handscoon. Handscoon ini ada tiga size, ya. Kalian lihat sendiri tuh, ini besar, kemudian ada yang sedang, ada yang small, ya. Ada yang mild, ada yang small. Kalian harus tahu ukuran tangan kalian, ya. Jangan jarinya jempol semua pakai yang S, ya. Jadi nanti ini penting pada waktu kalian memakai glove yang steril. Ya, kalau yang nggak steril itu mau kalian bolak-balik macam manapun kanan kirinya sama. Tapi begitu kalian memakai yang steril, kalian tidak boleh berulang-ulang sebenarnya. Jadi harus sekali srek masuk. Makanya harus tahu kalian nomor tangan kalian itu handscoon yang mana. Yang steril itu ada nomor mulai 6,5 kalau salah, 6,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 nggak ada. Kayaknya nggak ada yang lebih besar dari 8,5 kayaknya kita kan. Standarnya 7, ya 7 atau 7,5. Jadi jangan pula kekecilan, jangan kebesaran. Karena kalau kebesaran, lebar-lebar ininya, ya, kok lebar-lebar kan? Kita nggak bisa kerja, nggak bisa kerja kita. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memasang infusnya. Menginsersi IV cap ini juga sering trouble, ya, kadang-kadang masalah di manikinnya. Jadi jangan panik, jangan panik. Kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali nggak dapat, ya. Teknisnya adalah kalian pindah, ya, pindah. Misalnya, mudah-mudahan yang ini nanti yang dipakai nampak pembuluh darah. Tapi kalau misalnya tidak yang ini, ya kan? Kalian mau pindah, ya, pindah. Kalau nggak dapat juga, baru kalian bilang setelah ujung IV cap ini tembus ke pembuluh darah, ya, maka akan tampak darah keluar. Kalian cerita secara teori, karena
manikinya trouble kan, masalah. Kemudian setelah darah keluar, baru mandrinnya itu kita sorong ke dalam, kemudian jarumnya kita keluarkan, baru nanti disambungkan ke infusetnya. Ya, jadi sebelum kita insersi, kita pasang tourniquet. Tourniquet sudah tahu ya, kayak gini. Jadi memasangnya itu, lihat, angkat tangannya, letakkan, baru klik, ya. Jangan touch mana-mana pokoknya. Ada caranya. Angkat tangannya, ya, letakkan seperti ini, klik, ya. Baru kita ketatkan. Bisa kan? Sudah. Setelah itu baru kita pakai alkohol swab, ya. Kita desinfeksi dengan gerakan sentrifugal, ya. Kemudian abokatnya kita buka, ini dalam keadaan steril di dalamnya, ya. Kita buka. Ingat, ini juga ada bagian yang nggak boleh kita sentuh sembarangan, yaitu bagian kateternya ini, ya. Jadi jangan pula udah kalian buka, kalian letakkan di sini, gini misalnya, salah. Itu sudah pasti salah, ya. Sudah pasti kurang nilainya. Jadi begitu kalian buka ini, tapi kalau posisinya seperti ini, tak ada masalah. Cuman ini yang terbuka, ya. Ini kalian letakkan kayak gini, tak ada masalah, ya. Karena yang harus steril itu ya ujung ini, ya, ujungnya ini yang harus steril, sama jarumnya, ya. Nah, mulailah kita menusukkannya. Lihat arah bevel, arah runcingnya itu harus menghadap ke atas, ya, menghadap ke atas. Sudah. Kemudian sudutnya kira-kira 30 sampai 45 derajat, ya. Kita tusukkan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah langsung masuk ke pembuluh darahnya, karena expose pembuluh darahnya. Nah, sebenarnya tanda kita berhasil menusuk pembuluh darah itu adalah darah akan mengisi hub. Ini hub namanya, ya, mengisi hubnya ini. Kalau sudah terisi seperti ini, ya, ulang. Ya, misalnya di sinilah, dia nggak nampak. Waktu kita pilih yang ini aja lah, ya. Nah, lihat. Jadi kalau pembuluh darah yang kita tusuk pada pasien yang sebenarnya juga seperti ini. Begitu pembuluh darah tertusuk, ya, oleh nal ini, maka darah akan mengalir seperti ini. Sudah. Kemudian jarumnya itu kita tarik sedikit, ya. Baru mandrinnya kita sorong. Ya, kita sorong sampai mentok. Sudah, biarkan seperti itu. Ini kita buka. Tenang-tenang saja, gak usah gaduh gelisah. Ini kita ambil pelan-pelan. Gak ada rasa busuknya. Sudah, ini kita buka. Ingat, ujungnya itu tidak boleh tersentuh, ya, tidak boleh terkontaminasi. Kemudian pembuluh darahnya kita tekan. Kemudian jarumnya kita keluarkan. Nanti ada darah yang keluar, tenang saja. Sudah. Kemudian kita sambungkan seperti ini. Sambung, baru kita buatkan dratnya, ya. Jadi nggak usah busuk gitu. Namanya manikin, ya kan? Harus. Kecuali
pasien yang sebenarnya. Sudah? Kita amankan. Baru kita plaster. Nah, memplaster itu Bapak sarankan kalian buka dulu ininya. Ya, buka. Ambil plasternya. Ya. Buat di bawah ini dulu. Ya, kira-kira disilangkan lah ya. Disilangkan. Jadi waktu ujian jangan kayak gini posisinya ya. Jadi ini harus kalian dekatkan supaya kalian tidak apa namanya? Plasternya ini nggak lengket ya. Jadi sudah kalian jalan plaster seperti itu. Baru ini kalian untuk awal-awal kalian buka aja. Kalian buka dulu, lihat alirannya lancar atau tidak, baru kalian atur tetesannya. Ya, jadi kalau mengatur tetesan itu waktu ujian, kalian kan nggak pakai jam nih. Ya, kalian lihat ini ke arah jam dinding. Jadi di stasiun itu nanti ada jam dinding. Jadi kalian pegang ini, kalian lihat ini, kalian lihat ke arah jam dinding. Seakan-akan kalian mengatur tetesannya. Ya. Sudah? Nah, kemudian terkadang seperti kasus hipoglikemik tadi, kalian disuruh sampai memasukkan obat. Ya, kalau kalian disuruh sampai memasukkan obat, jadi kalau dextrose 40% itu sediaannya 25 cc. Ya, jadi kalian pakai speed yang besar. Karena yang tersedia itu paling besar itu 10 cc, pakailah yang 10 cc. Ya, jadi kita contohkan ya. Wih, gila. 3 lagi. Kayak video lagi. Waduh. Nah, memasukkan obat intravena, hati-hati jangan ada emoli udara. Ya, jadi harus clear, tidak ada udaranya. Nah, kemudian baru kita siapkan bagaimana cara memasukkannya. Ini posisi kerannya dalam keadaan tertutup ke arah jalur masuk obat. Kemudian penutupnya kita buka seperti ini. Ini kita buka, ya. Sudah. Baru ini kita konekkan kemari. Ya, caranya diputar ini, diputar. Sudah. Nah, biasanya di bagian tempat masuk obat ini tetap ada udara itu. Maka caranya jangan langsung sorong obatnya. Kita harus aspirasi dulu. Ya, aspirasi dulu dalam keadaan tertutup seperti ini. Udaranya naik. Ya. Baru kerannya kita buka, kita putar dan kita tutup ke arah mana? Ke arah infus. Jadi seperti ini dia. Ya. Jadi tertutup ke arah infus dan terbuka ke arah intravenanya. Sudah. Dan ini kita aspirasi lagi. Sebelum kita injeksikan, kita aspirasi. Biasanya nanti darah yang naik. Ya, darah akan keluar, baru kita injeksikan. Jangan sampai ada udara yang masuk. Setelah injeksi, tutup kembali kerannya, ya. Udah. Baru ini kita selesai. Kemudian dokumentasi yang penting setelah kita pemasangan ini adalah tanggal pemasangannya. Ya, tanggal pemasangannya tanggal berapa? Karena di rumah sakit itu kalau nggak salah SOP-nya setiap 3 hari itu akan diganti, ya, untuk mencegah supaya jangan terjadi blemitis. Siapa yang memasang, tanggal berapa, jam berapa, itu harus jelas dokumentasi. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanya?